Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya senang bisa kembali dalam video ini, rekaman ini, menyampaikan khotbah dari Kitab Keluaran, seri eksposisi, sekali lagi sebagai contoh supaya Bapak Ibu bisa tahu apa itu khotbah eksposisi, dan khususnya kita bersama-sama bisa menggali Keluaran pasal 1 sampai 40 dan secara sistematis kita bisa belajar dari kitab yang penting ini dan kebenaran yang ada di dalam kitab ini untuk menguatkan kita secara pribadi, mungkin menguatkan kita dalam pelayanan dan seterusnya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami serahkan waktu ini kepada Tuhan. Tolong membuka hati dan pikiran kami. Tolong membuka mulut hamba-Mu supaya firman Tuhan bisa disampaikan, dijelaskan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami pindah ke Indonesia tahun 2009. Aduh, itu tahun yang susah sekali. Ada banyak masalah. Kami melayani 16 tahun di Amerika Serikat dalam satu gereja seperti keluarga. Situasi yang agak nyaman untuk anak-anak. Mereka ada sekolah yang banyak teman-teman di situ. Dan kami semua pindah ke Bandung. Nah, di Bandung itu cuaca yang baik, orang yang ramah, situasi yang luar biasa, tetapi ada banyak masalah. Masalah air, kami harus belajar bahasa Indonesia, sudah agak tua. Anak-anak kami laki-laki yang mereka harus sesuaikan diri dalam situasi yang baru. Banyak pengeluhan mereka, banyak keluhan, banyak hal yang tidak nyaman bagi mereka. Berarti orang tua tidak nyaman karena anak-anak tidak senang dan lain sebagainya. Jadi itu susah sekali. Kami ada masalah untuk urus visa. Kami di Penang, di Malaysia untuk dapat kitas. Sampai saya hampir mau menyerah. Hampir mau kembali ke Amerika Serikat. Itu tidak nyaman sama sekali. Tetapi kenapa kami tidak pulang? Kami tidak pulang karena kami tahu Tuhan panggil kami ke Indonesia. Tuhan panggil kami untuk melayani. Tuhan panggil kami. Dan itu panggilan yang pasti. Yang kami tahu itu pasti. Tuhan punya rencana bagi kami walaupun kadang-kadang rencana itu tidak nyaman. Kadang-kadang pelayanan seperti itu. Kadang-kadang mengikuti Yesus seperti itu. Yesus panggil kita untuk mengikuti Dia. Yesus panggil kita untuk melayani dalam gereja. Kadang-kadang itu tidak nyaman. Kenapa? Karena kami membawa Injil, kami membawa berita baik dalam situasi yang kadang-kadang gelap. Dan Yesus pun tidak diterima. Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 11 mengatakan, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Dia pencipta. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Yesus sendiri datang ke dunia yang Dia cipta. Tetapi dunia ini tidak menerimanya. Yesus datang dari tahta surga, situasi yang kurang nyaman. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 mengatakan, Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran atau akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi
atas kamu. Petrus menjelaskan, jangan heran kalau ada masalah. Jangan heran kalau ada penderitaan. Jangan heran kalau tidak nyaman. Sepertinya itu tidak luar biasa, itu biasa. Terkadang mengikuti rencana Allah dalam kehidupan kita susah, tidak nyaman. Kita tahu itu. Tetapi kita harus terus tetap percaya kepada Tuhan dengan tetap teguh. Kita harus terus percaya. Tema untuk khotbah ini dari Keluaran pasal 5 adalah begini. Mengikuti rencana Tuhan tidak nyaman, tapi kita harus tetap percaya. Mengikuti rencana Tuhan terkadang tidak nyaman, tetapi kita tetap harus percaya. Mari kita membaca dari Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 24. Saya mau membaca cerita ini supaya kita bisa dengar dari firman Tuhan. Keluaran pasal 5. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus ku dengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa itu melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksaannya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang itu harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berserahkanlah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandor-mandor Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu pergilah para mandor Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli. Padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah.
Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para manduri Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah. Karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapakah pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatnya sama sekali." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Yang dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Aduh, Musa dipanggil oleh Tuhan. Kita ingat itu dalam Keluaran pasal 3 dan 4. Dia berdebat dengan Tuhan. "Jangan kirim aku, jangan utus aku, jangan utus aku. Saya tidak bisa, saya tidak ini, saya tidak itu. Utus yang lain." Akhirnya Allah marah, ingat itu, Keluaran pasal 4, karena dia yang kelima kalinya bilang, "Saya tidak mau pergi. Utuslah orang lain." Jadi Tuhan membuat konsesi, dia memberikan Harun sebagai penolong, sebagai pembicara, supaya mereka berdua bisa menghadapi Israel dan menghadapi Firaun. Itu yang terjadi. Sekarang mereka berdua buat permintaan kepada Firaun, dan kita lihat respons Firaun dalam ayat yang pertama sampai yang ke-9. Permintaan Musa agak jelas. "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tujuan berangkat dari Mesir bukan hanya untuk pembebasan saja. Itu pasti itu sebagian tujuannya. Tetapi juga mereka boleh mempersembahkan Tuhan. Mereka boleh menyembah Tuhan. Itu sebenarnya tujuan yang paling tinggi. Mereka tidak lagi mau menyembah dewa-dewi Mesir. Mereka mau menyembah Allah. Allah di atas segala Allah. Satu-satunya Allah yang esa. Mereka tidak mau lagi kerja sebagai budak di Mesir. Mereka mau menyembah Allah di luar Mesir. Tapi Firaun tidak mau membiarkan mereka pergi. "Siapakah Tuhan itu?" katanya. Dia tidak kenal Allah Israel itu. Jadi dia tidak takut. Bukan saja kekurangan pengetahuan, tetapi ada sarkasma di dalam ucapan itu. Dia menghina Allah dan menolaknya. Ia menyatakan kekerasan hati Firaun. Dia sangat keras. Dia tidak mau. Dia mau membuat diri sebagai Musa terhadap Allah untuk melawan Allah. Nanti kita akan lihat dan Firaun akan belajar siapakah Tuhan itu dari tula-tula yang jatuh. Musa minta lagi.
Tapi dalam permintaan ini dia menjelaskan bahwa mereka harus berangkat supaya tidak ada tula-tula, penyakit sampar atau pedang. Ini menarik karena pasti penyakit sampar dan tula-tula lain jatuh ke atas Mesir sebagai hukuman dari Allah. Dalam hal itu, Firaun dan orang-orang Mesir akan sadar siapakah Tuhan itu, siapakah Yahweh ini. Musa minta untuk pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya. Kenapa? Karena itu 3 hari perjalanan jauhnya cukup jauh untuk pergi ke tempat yang ditentukan. Dan tidak ada rencana untuk kembali. Dan sekali lagi ada tekanan mengenai keperluan mereka untuk menyembah Tuhan. Itu sangat penting. Mereka mau pergi menyembah Tuhan. Firaun tetap keras hati. Dia bukan saja menolak permintaan itu, dia menyusahkan ya, lebih susah, pekerjaan orang Ibrani. Mereka harus mencari jerami sendiri. Nah, pada waktu itu mereka buat batu bata, mereka pakai jerami, campur dengan lumpur, dan itu dikeringkan di atas di bawah matahari dan disimpan dibentukkan sebagai batu bata dan dikeringkan. Nah, jerami itu diberikan kepada mereka dan mereka hanya harus membentukkan dan seterusnya. Tetapi untuk ini mereka harus mencari jerami sendiri. Buat jumlah batu bata yang sama seperti dulu pada waktu jerami diberikan kepada mereka. Firaun menafsir permintaan Musa sebagai sesuatu permintaan licik. Karena orang Ibrani malas saja dan tidak mau kerja keras. Dia menafsir salah. Tetapi dia ambil alasan, saya tidak akan membiarkan mereka pergi. Padahal saya akan membuat atau memerintah supaya pekerjaan mereka lebih keras, lebih susah, lebih tidak nyaman. Keinginan untuk menyembah Allah ditangkap sebagai topeng untuk kemalasan. Keinginan untuk menyembah Tuhan menjadi kesempatan untuk menghina karakter mereka. Bohong itu, pendusta itu. Allah tidak mau umatnya bekerja sebagai budak-budak. Firaun memerintah mereka harus bekerja lebih keras lagi. Itu seperti peperangan antara siapa akan dilayani. Apakah mereka akan melayani Tuhan, menyembah Tuhan di tanah yang dijanjikan, atau apakah mereka akan melayani raja-raja di dunia ini. Sampai sekarang ini salah satu peperangan di dalam jemaat. Apakah kita mau melayani Tuhan, menyembah Tuhan, memprioritaskan Tuhan, berfokus kepada Tuhan, menomorsatukan Tuhan, atau apakah kita siap untuk mentuhankan bangsa-bangsa lain, raja-raja lain, pemimpin-pemimpin lain. Itu pilihannya. Allah mau menjadi nomor 1 dalam kehidupan, pelayanan, dan semuanya situasi untuk umatnya. Kita lihat penderitaan sekarang yang dialami oleh umat Allah dan kemarahan mereka terhadap Musa dan Harun. Ini ayat yang ke-10 sampai 21. Umat Allah, orang Ibrani sangat menderita setelah perintah Firaun dikatakan. Mereka harus mencari jerami sendiri, membuat jumlah batu bata yang sama seperti dulu. Dan mandur-mandur Israel dipukul kalau jumlah itu tidak cukup. Mandur-mandur ini mengeluh kepada Firaun. Dan karena mereka bingung. Kenapa begini? Tuhan, kenapa begini? Peraturan baru ini. Tapi Firaun tidak mau mendengarkan mereka. Dia bilang aja, pemalas kamu. Pemalas. Menghina mereka lagi.
Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Pemalas. Semuanya itu sama sekali tidak sesuai dengan maksud Musa dan tujuan Musa. Mandur Israel ini yang mewakili Israel ketemu dengan Musa dan Harun. Setelah bicara dengan Firaun, mereka sangat kecewa dalam pelayanan Musa dan Harun. Mereka berkata, kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Kamu buat itu, Musa dan Harun. Kenapa di sini? Kenapa memimpin kita? Kenapa harus campur tangan? Biarkan kami seperti itu. Biarkan kami tetap menjadi budak-budak. Aduh, masa kini sama seperti itu di dalam jemaat, betul? Orang pendeta, gembala melayani dengan hati yang tulus. Dan ada anggota di dalam jemaat yang bilang, saya tidak mau ikuti Tuhan. Saya tidak mau melepaskan hal ini atau itu. Dan saya lebih tidak nyaman karena kamu Pak Pendeta. Ini sangat melawan maksud Musa di sini. Dan pasti itu melawan maksud kita sebagai hamba Tuhan. Musa bermaksud hal yang baik. Mengikuti rencana Tuhan. Ingat itu. Dia mengikuti rencana dan perintah Tuhan. Dan kehendak Tuhan untuk dia sebagai pemimpin. Tapi semua jadi kacau. Sangat beda dengan apa yang diharapkan. Pelayanan dalam dunia ini sering seperti itu. Dan banyak contoh dari firman Tuhan yang mana Allah memanggil hambanya dan hanya masalah dialami. Seperti Elia, Nabi Elia. Dia ada sukses, dia ada pelayanan yang luar biasa melawan nabi-nabi Baal. Tetapi setelah itu langsung Isabel mau membunuh dia dan Elia berlari. Dia lari ke gunung dan dia mau mati. Matikan saya, Tuhan. Dia mau mati aja. Dia sangat down, sangat depresi. Kenapa? Karena dia melayani dengan hati yang tulus. Dia buat apa yang Tuhan perintah kepada dia. Tetapi dia hanya mengalami situasi yang tidak nyaman. Sampai Allah harus berbisik kepada dia. Dan menguatkan dia, menjamah dia. Dan utus dia dengan penolong. Dengan Elisa nanti. Yeremia juga, Nabi Yeremia. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, untuk berkhotbah, untuk berfirman kepada orang Yahudi. Tetapi mereka tidak mendengarkan khotbah itu. Dia harus masuk penjara. Dia harus masuk sumur. Dia disiksa. Sampai Yeremia pun mengeluh. Bagaimana begini? Dia mengatakan, Tuhan, menipukah aku? Menipu aku. Itu yang dikatakan Yeremia. Panggil saya untuk ini. Dan hanya ada ketidaknyaman ini. Situasi yang susah dialami. Rasul Yakub, salah satu contoh lain. Rasul Yakub dibunuh oleh Herodes. Ini kakak Yohanes. Yakub dan Yohanes. Dalam Kejadian, Kisah Para Rasul pasal 12, Yakub dibunuh. Pasti itu tidak nyaman. Dan Paulus ada pelayanan yang luar biasa. Tetapi Paulus dilempar batu, dia disiksa, dipukul, masuk penjara, harus menderita, tidak nyaman. Tetapi Paulus terus percaya dan melayani kepada Tuhan. Musa dan Harun mengalami seperti itu. Mereka mau mengikuti rencana dan kehendak Allah, tapi hanya sepertinya mereka gagal. Firaun tidak mendengarkan mereka, dan umat Israel tidak mau mereka melayani lagi. Apa yang seharusnya dibuat Musa di sini? Kita lihat ini dalam bagian yang ketiga, ayat 22 sampai 24. Musa mengeluh kepada Allah.
Dia agak langsung dan keras dalam percakapan dengan Allah. Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapakah pula aku yang kau utus? Kenapa aku diutus? Kenapa engkau utus aku? Hanya masalah. Mereka tidak dengar. Seperti Musa, ya Tuhan ingat, saya bilang begitu, jangan utus aku. Tetapi engkau utus aku dan hanya ada masalah. Ini menarik dalam kata yang jahat dalam 23 untuk menjelaskan perbuatan Firaun. Sebenarnya di dalam bahasa Ibrani dipakai Musa untuk menjelaskan perbuatan Allah. Jadi ini agak keras. Musa kira bahwa Allah telah melakukan sesuatu sejahat dengan apa yang dilakukan Firaun. Kenapa ini kata ra'ah? Kenapa seperti Allah buat itu yang ra'ah? Seperti Firaun buat itu. Setelah keluhan dari Musa, Allah menjawab dan mengingatkan Musa bahwa semuanya tetap ada di dalam tangannya. Dalam ayat yang ke-24 kita lihat bahwa Allah punya rencana. Dia mempersiapkan Firaun untuk kejatuhan yang besar dan ekstrim. Sekarang engkau akan melihat apa yang kulakukan kepada Firaun. Sepertinya dia punya Firaun di sini. Kita lihat itu dalam Keluaran pasal 4 dan Roma pasal 9 sampai 11. Pasal 9 dalam Roma. Allah pegang Firaun dalam tangannya. Dan rencana Allah tidak akan gagal. Walaupun Musa harus mengalami situasi yang tidak nyaman. Allah mengatakan kepada Musa dengan kata lain, Musa, engkau harus tetap percaya. Semuanya ada di dalam rencanaku dan dalam tanganku. Satu hal yang lain yang penting di sini. Ada perbedaan antara keluhan Musa dan keluhan umat Israel nanti. Karena mereka banyak mengeluh ya. Umat Israel mengeluh tentang Allah kepada orang lain. Musa mengeluh langsung kepada Allah. Itu perbedaan yang penting. Dalam doa, Allah siap untuk menerima keluhan itu. Mungkin kita tidak dapat penjelasan atau jawaban yang pas sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Allah siap, seperti dia dengar doa dari Daud, doa dari Yeremia, doa dari Hagai. Ada nabi-nabi yang mengeluh situasinya. Dia siap. Habakuk, bukan Hagai, Habakuk. Dia siap untuk menerima dan menjawab. Tapi itu beda dari Israel. Israel mengeluh, komplain, berbisik, buat masalah dengan orang lain tentang Allah. Seperti mereka menolak kepemimpinan Allah. Dan itu dihukum oleh Tuhan. Untuk kita, saudara-saudari Bapak Ibu, jika ada situasi yang tidak nyaman yang kita hadapi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus memiliki pandangan atau perspektif yang lebih panjang, lebih jauh. Maksud saya begini, mungkin susah sekarang, mungkin pelayananmu susah, mungkin kehidupanmu susah, mungkin susah sekarang. Mungkin pelayanan atau kehidupan kita dalam Yesus susah. Mungkin jemaat atau orang lain tidak mau mendengar atau mendengarkan firman Tuhan dan kebenaran. Mereka menolak kebenaran, mereka menolak firman Tuhan, mereka menolak kepemimpinan kita, mereka tidak mau dengar, mereka tidak mau ikuti Tuhan Yesus. Itu susah terus. Tetapi bagaimana dengan pengharapan kita? Apakah kita dipanggil? Kalau kita dipanggil, itu tidak ada jaminan pelayanan itu nyaman. Tetapi ada jaminan Tuhan akan menyertai
dan akan membalas pekerjaan kita nanti pada waktu Dia kembali. Kami percaya, kita percaya Tuhan akan datang dan menang. Amin. Tuhan akan datang dan menang. Tuhan akan membalas kepada kita sesuai dengan kesetiaan kita. Dan kita setia oleh karena Yesus setia. Jadi ada kepastian kita akan terus setia. Tapi kita harus memandang Yesus terus. Yang lebih dahulu menjadi pelopor dan menderita, ambil kesusahan sebagai contoh teladan untuk kita. Dan supaya kita bisa dikuatkan dengan itu. Jadi kita harus memiliki pandangan perspektif yang lebih luas, lebih jauh. Yang kedua, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa semuanya berada dalam tangannya, kedaulatannya. Semuanya di sekeliling kita mungkin kacau. Tetapi Tuhan tidak pernah bingung atau kaget. Mungkin banyak yang sekeliling kita kacau. Tuhan tidak pernah bingung. Mari kita terus percaya kepada Tuhan. Terus percaya bahwa Tuhan ada rencana. Mungkin kita tidak bisa melihat tujuannya, maksudnya, kenapa begini, begitu. Tetapi kita tetap percaya. Nanti ada upah untuk itu. Dan yang ketiga, kehendak Tuhan adalah menyatakan kemuliaannya. Itu akan terjadi antara bangsa Mesir dan bangsa-bangsa kita masa kini. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Mari kita ikut kehendak Allah. Dalam situasi apapun, baik dalam situasi yang nyaman maupun dalam situasi yang tidak nyaman. Dan bekerja dan berusaha dengan kekuasaan dari Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan dalam situasi nyaman dan dalam situasi yang kurang nyaman. Kadang-kadang kemuliaan Allah dinyatakan dalam situasi yang susah. Seperti salib Yesus, seperti penderitaan Paulus, seperti masalah-masalah yang kita hadapi masa kini. Ini dalam tangan Tuhan. Kita terus percaya, kita terus ingat ada masa depannya. Seperti Musa, Tuhan mengatakan, aku akan mengatakan sesuatu kepada Firaun nanti. Dia akan tahu siapakah aku. Di dalam pelayanan kita, apakah orang lain akan tahu siapakah Tuhan dalam pelayanan kita? Kalau kita percaya, kalau kita ingat bahwa Tuhan pegang semuanya ini dalam tangannya, mereka akan melihat itu. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena Tuhan pegang semuanya dalam tangan Tuhan dan berdaulat sama sekali di atas semuanya. Tetapi Tuhan, kami jujur, kami kadang-kadang menghadapi situasi yang kurang nyaman, kadang-kadang menghadapi situasi yang susah sekali. Tolong menguatkan kami, tolong mengingatkan kami bahwa Tuhan menyertai. Tuhan Yesus tidak pernah akan meninggalkan kami. Salib Yesus adalah bukti bahwa Tuhan Yesus tidak pernah akan meninggalkan kami. Tolong kami ingat itu, menguatkan kami dengan kebenaran yang ada di dalam Keluaran pasal 5, contoh dari pelayanan Musa, dan terus melayani dengan kekuatan Allah. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.